Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. K13 Mark ya. Ini drone 200 ribuan, tapi fiturnya udah lengkap banget. Baterainya dapat 2. Mantap banget nih ya. Oke, hari ini saya coba terbangkan dan tes fiturnya ya. Setelah kemarin saya buat unboxing. Kalau dilihat di sini fiturnya ini ada foto ya, jelas screen display di remote, real time map, kayaknya nggak mungkin sih. Headless mode ya, terus optical flow. Aplikasi dari handphone juga bisa ya. Jadi termasuk lengkap untuk fiturnya. Nah, nanti kita lihat tes kemampuan terbangnya ya, terutama di fitur-fiturnya kira-kira seperti apa. Jadi selain dapat dus seperti ini teman-teman, kita juga dapat tas ya, tapi tasnya bentuknya plastik ya, berbahan plastik. Jadi lumayan murah banget kalau menurut saya sih ya. Oke, kita langsung coba buka aja. Nah, ini dia teman-teman. Paket yang didapatkan seperti biasa ada manual book, ada scan barcode. Jadi teman-teman kalau misalkan nih yang suka nanya aplikasi yang dipakai apa, jadi teman-teman jangan khawatir, kalau beli pasti dapat scan untuk aplikasinya ya. Pasti kalau beli pasti dapat. Jadi pasti bisa diinstal ya teman-teman. Oke, jadi itu ya intinya. Oke, kita lanjut ke ini ya, seperti biasa ada tools ya, ada obeng, ada pullover baling-baling cadangan, ada charger, ada 2 ya, ada type C sama yang standar. Kemudian nah ini teman-teman, baterainya ada 2 ya, ada 2 serius. Ini 1800 mAh ya, standar untuk ukuran drone mainnya seperti ini ya. Oke, kita coba tarik sini, fokus ke drone nya. Nah, ukurannya seperti ini pada saat dibuka, nggak terlalu gede ya, ukurannya lebih kecil sih, bodinya lebih pendek dan lebih kecil ya, nggak lebar. Dan di sini fiturnya teman-teman ada dinamo sudah brushless, ini yang terpenting. Kemudian sensor anti nabraknya nggak dikasih, nggak ada. Kameranya seperti ini, dia sudah ESC ya, nanti kita coba. Dan di bawahnya ada optical flow. Kalau bahannya sendiri sih ya lumayan sih, agak kasar tapi lumayan lah untuk ukuran 200 ribuan. Udah selengkap ini ya, mau yang kayak gimana lagi ya, udah murah banget serius ya. Oke, kita coba terbangkan ya. Oke, ini pakai remote-nya belum saya bahas ya. Nah, kenapa saya bilang murah ya teman-teman, jadi remote-nya pun sudah ada screen-nya, sudah ada layarnya. Nah, kita coba langsung nyalain. Drone-nya dulu ya kita nyalain. Nah, udah nyala drone-nya. Kemudian remote-nya sudah dinyalain dan dia langsung terkoneksi teman-teman. Biasanya kan ada beberapa drone yang harus ditekan tombol tertentu ya, tapi dia langsung terkoneksi. Sebelum diterbangkan kita bahas sedikit fiturnya ya. Yang pertama ini speed, dia 3 kecepatan. Ini headless mode sama return ya, untuk kembali secara otomatis. Kemudian ini ada tombol on off, ini reset. Ini foto, untuk 2 fungsi ya, untuk ngambil foto sama lihat hasil foto. Ini kamera untuk video sama ngambil video ya. Ini untuk menu ya, menu naik turun di screen. Dan ini untuk hidupin atau matiin screen. Ini matiin, ini hidupin. Jadi satu tombol ada 2 fungsi ya. Ini on off ya, ini kurang tahu apa nih fungsinya. Kemudian di sini ada, teman-teman bisa lihat apa nih, sebentar ya. Oke, setelah saya baca ternyata ini emergency stop. Jadi teman-teman jangan sampai menekan tombol ini pada saat terbang, karena drone akan mati ya, dan itu akan berisiko jatuh dan hilang ya. Hati-hati dengan tombol ini. Kemudian di sini ada take off dan landing. Ini untuk trim, jadi fungsinya menstabilkan drone ya. Jadi walaupun ada optical flow, kadang-kadang kurang stabil, kita bisa menggunakan trim. Dan ini ada flip atau roll ya, 360 derajat. Nah, itu fiturnya. Ini untuk tuas ini udah tahu lah ya, untuk naik turun, memutar, ini mengarahkan drone ya. Nah, seperti ini kita langsung kalibrasinya seperti ini nih teman-teman. Ditarik tuas kiri kanan keluar sampai dia berkedip lampunya tuh ya. Itu artinya kalibrasi. Kita coba langsung take off, usahakan di tempat yang datar. Tadi kalibrasinya ya. Kita langsung take off. Oke, auto take off, gunakan fitur ini ya. Nah, oke, dia sudah terbang teman-teman. Oke, anginnya langsung disambut angin ya. Hari ini nggak usah jauh-jauh terbangnya lah ya, karena kita coba bahas ke fiturnya aja.
Oke, sebentar kita lihat fungsi optical flow-nya. Stop. Oke, nyangkut sedikit baling-balingnya, nggak apa-apa. Ini kok nggak stabil ya, kita coba langsung terbangin lagi. Ini matiin dulu, dia nyangkut baling-balingnya ke pohon, nggak apa-apa lah ya. Cuma kok nggak stabil, apa karena posisinya nggak rata ya? Coba sebelah sini. Oke, remote saya matikan lagi, nyalain lagi, kalibrasi ulang ya sampai dia berkedip udah. Oke, take off. Nah, langsung lari teman-teman, drone-nya langsung lari. Kita coba tes optical flow-nya. Nah, saya deketin ya. Oke, kita cek optical flow-nya teman-teman. Dia nyelonong sendiri ya. Oke, sebentar, dia mungkin harus tempat yang terang lah ya. Oke, sebentar saya mundurin dulu. Oh, ini perlu kasih trim ya kali ya. Kita coba trim mundur. Oke, kacau, 2 kali nerbangin gagal terus ya. Kenapa ya? Oke, sebentar, kita coba langsung matiin dulu ya dari awal. 2 kali nyangkut melulu ya. Ini terus terang optical flow-nya agak kurang bagus ya. Optical flow-nya nggak ngelok sama sekali ya. Coba saya dari awal kalibrasi ulang. Saya matiin ulang ya, supaya takutnya tadi ada sedikit trouble atau gimana. Take off. Nah, oke, kita lihat optical flow-nya itu. Dia nyelonong teman-teman. Oke, nyelonong sendiri tuh. Oke, baru setelah itu dia baru ngelok sendiri ya. Nah, ini dia. Jadi kalau saya simpulkan, dia butuh beberapa detik optical flow-nya bekerja ya. Jadi hati-hati kalau misalkan dia agak sedikit nyelonong sedikit. Tapi sebetulnya kalau sudah aktif optical flow-nya stabil ya, stabil. Coba saya naikkan fungsi optical flow-nya, kalau dinaikkan seperti apa. Ini lokasinya agak sedikit mengerikan karena memang banyak rumputnya teman-teman. Coba saya naikkan lagi. Oke, nih teman-teman, stabil ya optical flow-nya. Walaupun tadi agak sedikit butuh beberapa detik dia baru aktif optical flow-nya, tapi stabil ya. Oke, keren. Saya naikkan sedikit lagi. Mantap ya, untuk optical flow-nya keren sih. Walaupun ada beberapa detik dia nggak aktif, tapi oke, masih aman lah ya. Nah, coba kita tes fitur kameranya. Oh sorry, kamera tiltingnya nggak ada ternyata teman-teman. Dia nggak punya tilting kamera ya. Kalau saya lihat di sini nggak ada tilting kamera ya. Tadi sudah saya bahas fungsi-fungsinya, nggak ada tilting kamera. Jadi kameranya masih manual, naik turunnya masih manual. Oke. Kemudian kita coba flip ya. Flip, saya putar dulu sini. Flip ini teman-teman, coba flip. Wow, oke. Awas nyangkut. Kiri kanan oke, flipnya berfungsi dengan baik. Kita coba depan ya. Wow, belakang. 4 arah untuk flipnya berfungsi dengan baik. Oke, kemudian kita coba speednya ya. Ini speednya di sini 1 ya, speed 1. Coba kita terbangin. Oke, speed 1 seperti ini udah full speed nih. Oke, nggak usah jauh-jauh. Speed 2, speed 2 nih, lumayan. Saya putar lagi. Speed 3. Was, oke, lumayan untuk speed 3-nya, lumayan kencang juga ternyata. Awas, orientasi harus terlihat teman-teman. Jadi drone seperti ini pastikan kita melihat pada saat nerbangin itu harus terlihat fisiknya ya teman-teman. Oke, itu wajib ya, karena ini bukan drone GPS. Kita nggak tahu posisi drone itu, orientasinya itu harus tahu, betul-betul harus tahu. Oke,
Untuk speednya seperti itu. Kemudian, oh kok nyelonong sendiri. Oke, kita turunkan sedikit. Nah, kita coba trim. Ini trim teman-teman. Trim itu untuk menstabilkan ya. Contohnya, tekan, saya dorong trim depan karena dia ke belakang terus. Oke, tapi nggak berfungsi ya, nonaktifkan. Oh, dia udah bunyi kedap-kedip ya, baterainya mau habis kayaknya. Kita langsung landing aja ya, durasinya sedikit banget ya. Oke, kita langsung landing. Oke, kita gunakan baterai kedua. Durasi terbangnya pendek juga ternyata, cuma beberapa menit aja. Pas ada semut. Oke, cukup. Oke, kita coba langsung ganti kamera teman-teman. Jadi durasi terbangnya ternyata cuma berapa menit tadi ya, nggak terlalu lama ya ternyata ya. Oke, ini saya gunakan baterai kedua. Mudah-mudahan dengan baterai kedua saya bisa lengkap ya mereview fiturnya. Nyalakan lagi. Nah, jadi enak kalau punya dua baterai ya. Jadi buat cadangan itu wajib ya, supaya durasi terbangnya lebih lama. Oke, kita nyalakan lagi. Nah, ini langsung terkoneksi teman-teman. Kalibrasi ulang. Oke, kita coba bahas fiturnya. Ini flip udah, trim udah, emergency stop ya belum. Nanti kita coba sama mungkin speed udah tadi ya, sama ini ya. Ini reset teman-teman. Nah, kalau misalkan crash reset aja, atau kalibrasi sih sama aja ya. Kita coba mungkin dua fitur lagi ya. Kamera nanti saya dari handphone aja deh. Yuk kita langsung terbangin. Oke, coba take off lagi. Auto take off. Nah, seperti ini. Tuh, dia nyelonong dulu ya. Jadi harus santai teman-teman. Jadi kalau dia nyelonong dulu, biarin aja dulu. Yang penting dia pastikan nggak nabrak. Oke, kita coba langsung fiturnya. Fitur emergency stop ya. Ini hati-hati teman-teman, karena agak sedikit beresiko ya kalau menggunakan tombol ini. Kita tangkap. Sebentar. Emergency stop ini ya, tekan. Ini tombolnya. Sebentar, ini nggak pas ya, poinnya nggak pas, posisinya nggak pas. Coba kita deketin, kita emergency stop. Oke. Oke, ya itu ditekan agak lama, dia langsung jatuh ya teman-teman, langsung mati mesinnya teman-teman. Tuh ya, langsung mati. Kita coba langsung terbangin. Fiturnya lumayan sih, seru. Saya reset dulu. Oke, kita kalibrasi ulang. Oke, kita coba RTA sama headless mode ya. Oke, ini sebenarnya nggak penting juga sih, tapi kita bahas aja nggak apa-apa. Take off. Oke, headless mode sama RTH ya. Oke, headless mode itu artinya dia nggak mengenal kepala atau nggak mengenal depan belakang. Kita coba aktifkan ya teman-teman, atau kiri kanan ya. Nih, ini headless mode, dia berkedip. Coba saya putar seperti ini. Oke, dia bunyi bip bip. Nah, lihat, ini posisinya ngadap sana. Saya majuin. Oke, mundur, kiri. Oke, saya balikin. Nah, seperti ini. Oh, menghadap sini ya. Oke, maju, mundur, kiri, kanan. Oke, untuk headless mode-nya sangat berfungsi dengan baik ya. Betul-betul dia nggak mengenal depan, belakang, kiri, kanan tuh nggak mengenal. Dia arah manapun dia ngikutin arah dari tuas yang saya arahkan ya teman-teman. Keren, untuk headless mode-nya keren. Coba RTH, ini tekannya agak lama teman-teman. Wis. Saya naikkan sedikit RTH. RTH-nya nggak jelas ya. Oke, untuk RTH-nya nggak jelas. Bahkan saya susah ngendaliin malah nih. Oke, tambah speed ya. Awas nyangkut, tambah speed. Kita langsung ke kameranya aja deh. RTH-nya nggak jelas. Sekali lagi ya, RTH sekali lagi. RTH tekan. Oh, keren. Coba RTH-nya
ngadap sini. RTA kalau dia lari yang ke sini keren. Sebentar, ini agak goyang-goyang. Wes terlalu jauh. Oke, kita langsung ke kamera aja karena saya khawatir kehabisan baterai, jadi nanti nggak saya review kameranya, nggak, waktunya keburu habis lagi ya. Wes pakai emergency stop. Keren. Kita coba tes hasil kameranya ya. Oke teman-teman, tadinya saya mau nge-recordnya pakai handphone, ternyata aplikasinya belum diinstal ya, di handphone saya belum ada, dan saya nggak, kebetulan waktunya habis kuotanya. Jadi saya coba nge-recordnya pakai remote aja, mudah-mudahan aman ya, karena agak sedikit sulit untuk transfer filenya. Tapi nggak apa-apa, kita coba lah. Oke, auto take off. Oke, kita coba tes hasil kameranya teman-teman. Oke, nah saya arahkan sini aja. Mantap. Saya coba langsung record ya. Awas, nabrak. Record foto. Oke, kamera. Oke nih, di sini sudah berkedip merah ya, itu artinya proses record video sudah berlangsung ya teman-teman. Nah ini teman-teman, sayang untuk kameranya nggak bisa diturunin ya, karena dia nggak ada ISC nya. Jadi ya seperti ini, kita harus mengatur drone ya untuk mengambil shoot yang mau diinginkan ya, naik turunnya. Oke, seperti ini. Oke. Kalau di ini bisa real time teman-teman, kita bisa real time melihat di remote ya, hasil dari video yang ada di drone. Oke, seperti ini. Saya coba sedikit putar. Nanti videonya saya lampirin ya di bawah. Sebetulnya drone ini stabil ya teman-teman. Tuh, optical power-nya termasuk lumayan bagus, walaupun memang tadi agak sedikit nyelonong dulu pada saat awal terbang, tapi setelah terbang stabil ya, enak banget. Jadi betul-betul lumayan bagus sih ya. Nah cuma untuk hasil kameranya realnya saya belum lihat nanti, karena ini hanya melihat di remote nya aja. Oke, saya kira cukup lah ya untuk hari ini. Saya nonaktifkan dulu recordnya, tekan agak lama. Oke, udah mati ya. Kita langsung auto landing aja, jangan emergency stop ya, auto landing. Coba auto landing. Nah kita arahkan, kita tangkap ya. Oke, baterainya masih ada ternyata. Oke,